Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-254 dengan judul Suatu Kebaikan yang Luar Biasa. Langsung ke dalam alurnya. Saat Jenderal Air mencibir kegirangan, di lantai 10, Naduo, yang telah mengirimkan elemen logam, juga tersenyum. Dia masih mengamati pertempuran ini dengan akal ilahi, dan senyumnya sangat lebar. Dia tidak mengira Wang Lin bisa keluar, karena esensi air di dalam bola air sangat padat, bahkan dia merasa itu menakutkan. Esensi air ini bukan dari Jenderal Air tetapi baju besi. Justru karena inilah Naduo menjadi lebih percaya diri. Kupikir dia punya metode penghancur surga, tapi dia hanya sekuat ini. Jika dia bisa keluar, dia akan keluar saat bola air terbentuk. Saya kira sekarang dia pasti merasa putus asa di dalam sana. Wang Lin, tidak ada perseteruan di antara kita, dan aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu adalah seorang kultivator dunia gua, kami berbeda denganmu, kamu pasti datang ke sini dengan tujuan, dunia gua sedang berantakan sekarang, dan beberapa kekuatan sedang mencari jiwa ketiga. Bagi Anda yang akan datang sekarang, tujuannya jelas. Saat Naduo merenung, senyumnya melebar. Juga di dalam menara, lelaki tua berjubah hitam dan rekan-rekannya menatap ke cermin. Mata pria tua berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tertawa. Wang Lin ini sangat sombong sebelumnya. Sekarang Lord Water General telah datang, saya ingin melihat bagaimana dia lolos. Setetes alam semesta adalah mantra agung dari Guiyi Sekte, orang ini sudah mati. Petik 2. Wanita paruh baya itu juga terlihat bahagia saat menatap bola air di dalam cermin. Kebencian memenuhi matanya. Mati. Begitu kamu mati, si Tunan itu akan sedih. Semakin marah dia, semakin baik perasaan saya. Si Tunan, selanjutnya kau. Wanita paruh baya itu tertawa nyaring. Bahkan dua pembudidaya di samping mereka yang tenang perlahan tersenyum. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. Di saat yang sama, di luar menara, sorak-sorai tanpa akhir berlanjut. Semua pembudidaya Guiyi Sekte memandang ke langit dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka melihat bola air yang menyusut seolah-olah mereka bisa melihat ekspresi menyakitkan Wang Lin dan mendengar tangisannya yang menyedihkan. Jenderal Air adalah yang paling bersemangat. Dia terus melambaikan tangannya, dan bola air terus mengembun. Bola air sekarang lebarnya kurang dari 100.000 kaki dan menyusut lebih cepat. Airnya keruh dan gemuruh datang darinya. Itu adalah suara air yang mengembun, dan seperti nyanyian surga bagi Jenderal Air. Ini terlalu lambat. Saya harus lebih cepat untuk tidak mencegah kecelakaan. Untuk beberapa alasan, meskipun Jenderal Air sangat senang, karena bola air semakin mengecil, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang menakutkan. Perasaan ini datang begitu tiba-tiba, bahkan dia bingung. Namun, kebingungan ini membuatnya khawatir, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuat bola air mengembun lebih cepat. Tangannya membentuk segel dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya sangat lemah, tetapi darah menyebabkan bola air menyusut dari 100.000 kaki menjadi 70.000 kaki. Perubahan mendadak ini menyebabkan suara gemuruh datang dari Wang Lin di dalam bola air. Tubuhnya menjadi terdistorsi, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Lin memahami semua perubahan di dalam esensi air ini. Sepertinya perubahan telah mencapai batasnya dan melambat. Wang Lin merasa air tidak memiliki kekuatan lagi untuk menyebabkan esensi air berubah. Seolah-olah Wang Lin sedang mempelajari sebuah rahasia, tetapi babak kedua baru saja menghilang. Perasaan dibiarkan tergantung membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat dia mengerutkan kening, darah dari Jenderal Air menyebabkan air berubah sekali lagi. Wang Lin hampir ingin tertawa. Dia tidak akan pernah bisa melupakan hadiah yang diberikan Jenderal Air padanya.
Bagaimana Wang Lin bisa membunuh seseorang yang telah memberinya sesuatu pada saat dia menginginkannya? Yang membuat Wang Lin semakin bersemangat adalah apa yang dikatakan Jenderal Air selanjutnya. Naduo dan semua murid Sekte Guiyi, kirimkan akal ilahi Anda ke dalam formasi. Bantu aku menyempurnakannya menjadi satu tetes dalam 3 napas. Petik 2. Tangan Naduo membentuk segel dan cahaya keemasan bersinar, membentuk baju zirah di sekelilingnya. Dia melangkah keluar dari menara dengan baju besi di sekelilingnya. Kirimkan indera ketuhananmu ke dalam formasi. Hari ini, Sekte Guiyi saya akan menyingkirkan iblis dari dunia ini. Naduo meraung saat tangannya membentuk segel. Perasaan ilahinya bergegas menuju pusaran di langit. Selalu ada orang yang suka membuat orang lain menjadi jahat sehingga mereka bisa berada di sisi kebenaran. Mereka akan memfitnah dan menyebarkan rumor tentang orang lain, seolah-olah mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka jika mereka tidak melakukan ini. Jelas Naduo adalah orang seperti ini, dan sebagian besar Sekte Guiyi juga seperti ini. Pada saat yang sama, ratusan pembudidaya Guiyi Sekte duduk tanpa ragu-ragu dan indera ilahi mereka terbang ke langit. Indera ilahi tidak terlihat, tetapi itu menyebabkan langit berubah. Indera ilahi memasuki pusaran dan muncul di dalam formasi air. Ratusan indera dewa masuk dan menggunakan kekuatan penuh mereka pada bola air. Mereka mulai memeras bola air seperti orang gila. Secara khusus, kekuatan Naduo meningkat pesat setelah mengenakan baju besi. Orang tua berjubah hitam dan 3 lainnya juga meletus kultivasi penuh mereka. Saat air mengembun dengan cepat, ia bergemuruh dan menyusut hingga 30.000 kaki. Wang Lin ada di dalam dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia memahami perubahan esensi air. Sekte Guiyi berusaha sekuat tenaga dan menyebabkan esensi air berubah dengan cepat memungkinkan Wang Lin untuk melihat hampir semuanya. Saya agak mengerti, sedikit lagi, sedikit lebih, tangan Wang Lin tanpa sadar membentuk segel untuk meniru perubahan esensi air. Tepat pada saat ini, gelombang tekanan kedua menekan bola air, menyebabkannya dengan cepat menyusut dari 30.000 kaki menjadi 20.000 kaki. 10.000 kaki, 5.000 kaki. Sampai hanya 2.000 kaki. Itu masih menyusut. Mata Wang Lin dipenuhi dengan pencerahan. Tangan kirinya masih meniru tanpa sadar, sementara tangan kanannya melambai ke arah kehampaan. Setetes esensi air yang dia peroleh dari All-Seer muncul di tangannya. Saya mengerti. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tetesan esensi air di tangannya bersinar terang. Itu mulai berputar, dan saat cahaya kristal bersinar, setetes air tampak seperti kristal. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia berbicara dengan lembut, esensi air, 380 juta perubahan untuk mengembun. Saat dia mengatakan ini, bola air setinggi 2.000 kaki itu bergetar hebat tidak seperti sebelumnya, seolah-olah akan runtuh. Aura kuat dari esensi air meletus. Pada saat yang sama, di luar bola air, Jenderal Air membentuk segel dan, bersama dengan Naduo dan para pembudidaya Sekte Guiyi, mengumpulkan indera dewa mereka untuk memeras bola air untuk terakhir kalinya. 2.000 kaki. Tubuhnya seharusnya runtuh. Mari kita hancurkan jiwa asalnya. Petik 2. Padatkan dia menjadi satu tetes alam semesta. Indera ilahi yang menyatu bergegas menuju bola air. Namun, sebelum indera dewa bisa melakukan apapun, bola air menyusut dengan cepat dengan sendirinya, mengejutkan semua orang. Ini mengejutkan Naduo dan menyebabkan Jenderal Air gemetar. Semua orang benar-benar tercengang. Bola air setinggi 2.000 kaki menyusut hingga 500 kaki dan kemudian langsung turun menjadi 50 kaki. Ini dengan jelas mengungkapkan Wang Lin dan ekspresinya yang bersemangat. Pemandangan ini seperti gemuruh yang meledak di benak mereka, menyebabkan pikiran mereka menjadi kosong. Lupakan mereka, meskipun itu orang lain,
mereka tidak akan bisa menerima ini. Mereka menyaksikan bola air setinggi 50 kaki mengembun menjadi kristal di tangan Wang Lin dan kemudian menyaksikan kristal itu menghilang tanpa jejak. Mereka juga menyaksikan Wang Lin perlahan berdiri dan menunjukkan senyuman. Dia menggenggam tangannya dan membungkuk pada semua orang yang benar-benar terpana. Permintaan yang sangat bagus, terimalah busurku. Setelah Wang Lin selesai membungkuk, dia melambaikan lengan bajunya. Dengan ini, dunia berubah warna dan awan bertebaran. Semua indera ilahi, termasuk Naduo, terlempar keluar dari formasi. Hanya Jenderal Air dan Wang Lin yang tersisa di dalam formasi. Kamu, tubuh Jenderal Air gemetar saat dia batuk darah. Dia mundur dengan senyum menyedihkan. Di planet 5 elemen, semua pembudidaya di luar menara gemetar dan membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan serta rasa takut yang tak berujung yang menenggelamkan mereka. Tidak ada keributan, hanya keheningan yang mematikan, seolah-olah seseorang telah membekukan sekte Guyi. Bagaimana ini bisa, bagaimana ini bisa, Naduo diliputi kebingungan. Dia masih tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. Dia mengambil roh bumi dan menyebabkan roh api menyembah dia. Dia bahkan mengambil setetes alam semesta yang dibentuk oleh esensi air, dia. Setelah sekian lama, para pembudidaya di sini seakan terbangun dari teror. Keributan tiba-tiba bergema, semua orang berseru kaget tanpa kecuali. Bagaimana dia melakukannya? Ini terlalu tak terbayangkan, tidak mungkin. Mungkinkah dia sedang memahami di dalam air, pemahaman dan kelicikan yang menakutkan apa yang membutuhkan? Pria tua berjubah hitam dan wanita paruh baya tidak dapat memahami perubahan drastis ini. Secara khusus, pria tua berjubah hitam tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dan matanya dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Episode ke-255, dengan judul Satu Langkah Patah Lengan. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin mengabaikan Jenderal Air yang mundur, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia memejamkan mata dan perlahan merasakan jatuhnya alam semesta yang diperolehnya. Esensi ke-8 ini adalah esensi air, tetapi tidak lengkap di dalam Wang Lin. Sama seperti esensi api, itu perlu menyatu berkali-kali untuk mencapai penyelesaian. Inilah perbedaan antara esensi ethereal dan korporeal. Esensi ethereal hanya perlu dipahami untuk menjadi lengkap. Namun, pemahaman ini jauh lebih sulit. Ini bisa dilihat dari kehidupan dan kematian Wang Lin, karma, dan esensi benar dan salah. Sebaliknya, esensi korporeal lebih mudah dibandingkan. Esensi api dan guntur Wang Lin hanya membutuhkan benih, lalu dia harus memperkuatnya sampai esensi muncul. Saat ini apa yang ada di dalam Wang Lin adalah benih esensi air. Dengan esensi ini, Wang Lin perlahan bisa membuatnya mencapai penyelesaian. Esensi sulit untuk diselesaikan, dan pembuatan benih bahkan lebih sulit. Jika Wang Lin tidak melahap naga petir kuno dan guntur abadi dari klan guntur tersebar, benih guntur tidak akan muncul. Esensi api itu sama. Jika dia tidak membangunkan Vermilion Bird berkali-kali, dia tidak akan mendapatkan benih api. Sekarang jatuhnya alam semesta seperti naga petir kuno dan guntur abadi, atau bahkan kebangkitan Vermilion Bird. Itu memberi Wang Lin benih air. Inilah yang paling membuat Wang Lin bersemangat. Tidak ada yang gratis tanpa kerja keras, semuanya harus diperoleh selangkah demi selangkah. Adapun roh bumi, Wang Lin telah menyerapnya dari formasi bumi, tetapi itu jauh dari cukup untuk membentuk benih bumi. Mungkin jika ada seseorang dengan baju besi bumi untuk mengungkapkan esensi bumi untuk dia pahami, maka benih mungkin muncul. Hal semacam ini hanya bisa diharapkan tapi tidak bisa dipaksakan. Wang Lin memahami ini dengan baik. Merasakan vitalitas dari benih air, Wang Lin membuka matanya.
Tatapannya ke arah Jenderal Air tidak lagi dingin tetapi sepenuhnya tenang. Saat Wang Lin membuka matanya, Jenderal Air sepertinya terbangun dari keterkejutannya. Dia mundur seperti orang gila, dan setelah 7 atau 8 langkah, dia akan lari. Namun, dia sangat murah hati kepada Wang Lin, jadi bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya pergi seperti ini? Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan ke depan dan sebuah tangan raksasa muncul dari kehampaan. Tangan itu meraih Jenderal Air yang mundur. Saat Jenderal Air berjuang, Wang Lin menarik tangan kanannya dan tangan raksasa itu membawa Jenderal Air kembali padanya. Jari telunjuk kanan Wang Lin terulur dan menunjuk ke titik di antara alis Jenderal Air. Wajah Jenderal Air berubah kesakitan dan tampak seperti lampu yang mengering. Kekuatan hidup dan jiwanya sudah menyatu dengan baju besi di sekelilingnya. Dia meminjam kekuatan armor dan armor tersebut menggunakannya sebagai nutrisi. Hubungan ini telah dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi sekarang Jenderal Air lemah, situasinya fatal. Armor itu akan menyedot sisa kekuatan hidupnya. Jari Wang Lin masuk dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, memasuki tubuh Jenderal Air. Itu membentuk penghalang yang benar-benar memisahkan tubuh dan jiwa Jenderal Air dari baju besi. Karena kau memberiku benih air, aku tidak akan membunuhmu, dan aku akan menyelamatkanmu sekali. Inilah prinsip saya. Wang Lin mengangkat jarinya. Baju besi di sekitar Jenderal Air bergetar dan dilepas secara paksa. Pecahan-pecahan itu tersebar ke segala arah. Ada garis darah yang menghubungkan setiap fragmen armor ke Water General meskipun fragmen itu telah tersebar jauh. Jenderal Air saat ini terlihat sangat menyeramkan. Adegan menakutkan ini menarik perhatian semua pembudidaya Guiyi Sekte yang ketakutan. Menonton adegan aneh ini, hawa dingin muncul di hati mereka. Armor Jenderal Air dilepas. Pada saat yang sama, gelombang jeritan yang menyedihkan datang dari Jenderal Air. Rasa sakit itu hampir menenggelamkannya sepenuhnya, tetapi dia tidak bisa pingsan dan hanya bisa menahan rasa sakit itu. Namun, dia juga tahu bahwa Wang Lin tidak menyiksanya tetapi menyelamatkannya. Jika dia tidak melepas armornya, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, dia telah menggunakan banyak kekuatan, dan untuk membunuh Wang Lin, dia telah mengaktifkan sejumlah kekuatan yang tidak bisa dia tahan dari baju besi. Jika dia telah memurnikan Wang Lin, dia akan baik-baik saja setelah menyerap setetes air itu, tetapi dia berakhir dalam kondisi saat ini. Sejumlah besar garis merah menghubungkan Jenderal Air dan pecahan baju besi. Garis-garis itu bergerak bersama pecahan-pecahan itu, dan jeritan menyedihkan Jenderal Air terus bergema. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia menatap Jenderal Air. Matanya bersinar saat dia mulai menyimpulkan baju besi itu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangan kanannya dan pedang darah muncul. Itu terbang ke depan dan memotong garis merah yang menghubungkan Jenderal Air dan armor. Suara letusan bergema dan semua jalur yang terhubung ke Jenderal Air hancur dan kembali ke pecahan. Baju besi itu telah benar-benar dipisahkan dari Jenderal Air. Setelah berhamburan, pecahan-pecahan itu dengan aneh berkumpul dan membentuk kembali armor, tapi itu memiliki banyak celah. Itu jatuh ke tanah. Armor itu membuatnya terlihat seperti seseorang sedang duduk di sana dan memancarkan cahaya air biru tua. Sebuah tombak muncul dari cahaya biru dan jatuh ke lengan baju besi itu. Setelah armor dilepas, Jenderal Air mengeluarkan kabut darah dalam jumlah besar. Tubuhnya sangat lemah saat dia terhuyung mundur. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Wang Lin melihat ke armor dan perlahan berkata, "Kamu bisa pergi, aku tidak akan membunuhmu." Jenderal Air merenung sedikit dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kelelahan saat dia mundur selangkah dan menghilang dari formasi air.
Tangan kanan Wang Lin meraih ke arah baju besi untuk membawanya belajar saat dia tiba-tiba mendongak. Ada kilatan dingin di matanya. Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu, dan pada saat yang sama, riak datang dari formasi air. Tekanan kuat datang dari riak, dan dunia tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini terlalu mendadak. Ketika formasi air runtuh, tekanan kuat turun. Tekanan ini terlalu kuat, seolah-olah area ini tidak bisa menahannya. Riak bergema di balik armor dan pusaran muncul. Sebuah lengan yang mengering keluar dari pusaran dan meraih armor itu. Pada saat yang sama, suara yang suram dan tua datang dari pusaran, dan suara ini langsung menuju pikiran Wang Lin. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki, enyahlah untuk orang tua ini. Wang Lin tidak sepenuhnya tidak menyadari perubahan mendadak itu. Langkah yang dia ambil sebelum formasi air runtuh memungkinkannya mencapai kecepatan tertinggi dalam sekejap. 7 esensinya tiba-tiba bergabung ke dalam budidaya Spirit Void tahap akhir yang kuat dan meletus dari tubuhnya. Saat langkahnya mendarat, kekuatan Dao kuno Wang Lin memasuki setiap inci dari daging dan tulangnya. Ini memungkinkan tubuhnya untuk menghancurkan planet budidaya. Kekuatan penuh Wang Lin meletus sepenuhnya. Itu seperti badai kehancuran telah muncul. Momentum Wang Lin berjalan lancar. Langkahnya mendarat saat pusaran muncul dan lengannya keluar. Dia tidak mendarat di kehampaan tapi di lengan. Dan dia tanpa ampun menginjak. Semua ini terjadi dalam sekejap, terlalu cepat bagi siapapun untuk mundur. Kaki kanan Wang Lin bergerak seperti kilat, mengandung kekuatan Dao kuno saat turun. Suara tua itu berseru dan lengannya dengan cepat berubah arah. Lengannya mencoba membentuk mantra untuk bertahan, tetapi dia jelas tidak mengharapkan Wang Lin bereaksi begitu cepat dan begitu kejam. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun mendarat di lengannya. Dengan keras, ada juga suara tulang yang hancur bercampur. Lengannya menjadi bengkok dan bengkak. Lengannya dengan cepat ditarik ke dalam pusaran, tapi itu meledak dan darah berceceran di mana-mana. Kamu berani mencuri sesuatu dariku. Apakah kamu lelah hidup? Wang Lin berdiri di belakang baju besi, dan tatapannya sedingin es saat dia melihat pusaran. Dia dengan santai melambaikan tangan kirinya dan baju besi dan tombak biru air diambil oleh Wang Lin. Semua yang telah terjadi dilakukan dalam satu gerakan halus, dari mengambil langkah hingga mematahkan lengan dan mengambil baju besi. Dia memancarkan aura seorang master generasi. Penggarap. Negeri kuno, kamu adalah anggota klan kuno. Suara yang hampir terdistorsi penuh dengan rasa sakit datang dari pusaran. Adegan ini dilihat oleh Grand Empirin Xuan Luo di luar planet. Dia mengungkapkan senyum bangga dan ekspresi tirani. Bagus, memang anak dari klan Dao Purbaku. Ini adalah cara terbaik untuk menghadapi orang-orang yang berani menyinggung Dao kuno. Jika dia melakukan lebih sedikit, saya akan sedikit tidak puas. Ini sangat mirip dengan temperamen saya. Jika itu aku akan memotong cakarnya. Gui Yi Sekte. Kelompok celestial yang datang ke sini menarik Grand Empirin Xuan Luo dengan santai melihat ke menara. Jika dia mau, dia bisa melambaikan tangannya dan semua kehidupan di planet ini akan lenyap. Episode ke-256, dengan judul Roda Jantung 9 Siklus. Langsung ke dalam alurnya. Menyingkirkan baju besi jenderal air, mata Wang Lin dingin seperti es. Dia melihat pusaran dan tangannya meraih ke arah itu. Di saat yang sama, cahaya keemasan yang terang datang dari pusaran seperti pedang tajam. Itu bertabrakan dengan tangan kanan Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh formasi air. Wang Lin mundur 3 langkah dan menarik tangan kanannya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, masih sangat dingin. Pusaran itu runtuh akibat benturan dan meledak menjadi bintik kristal. Itu menghilang tanpa jejak. Di planet Five Elements, lantai 9 menara itu memancarkan cahaya keemasan.
Di dalamnya duduk seorang lelaki tua yang mengenakan kemeja emas dengan sulaman pola seperti kehidupan di atasnya. Pada saat ini, lelaki tua itu gemetar dan batuk darah. Tangan kanannya memar dan gelap. Itu juga pada sudut yang aneh dan jelas rusak. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari lengan kanannya dan menetes ke tanah. Seorang anggota klan kuno, kekuatan tubuhnya adalah milik klan Dao kuno. Dia tampaknya bukan keturunan yang tercipta dari 3000 tetes darah Yemo, keturunan Yemo tidak bisa sekuat dia. Orang ini kemungkinan besar bukan seseorang dari gua, dia datang dari benua astral abadi. Sialan, ada orang lain di sini selain sekte Guiyiku. Pupil lelaki tua itu menyusut dan matanya dipenuhi rasa sakit. Dia melihat tangan kanannya dengan ketakutan dan rasa sakit di matanya. Benar-benar langkah yang kejam. Jika bukan karena armornya, lenganku akan hancur dan bahkan tubuhku akan meledak. Wajah lelaki tua itu sangat muram saat dia menghadap keluar menara dan berteriak, "Naduo, datang dan temui aku." Ketika suara lelaki tua itu keluar dari lantai 9 menara, hati semua pembudidaya di luar menara bergetar. Semua keributan berhenti dan mereka berlutut ke arah menara. Mata Naduo bergerak-gerak dan dia melompat ke lantai 9 tanpa ragu-ragu. Dia berhenti di luar dan hendak berbicara ketika sebuah tangan raksasa meraih dan menariknya masuk. Nadao tidak berani melawan, membiarkan tangan raksasa itu menyeretnya ke menara. Setelah dia masuk, dia segera berlutut di tanah dan berbicara dengan hormat. Junior Naduo menyapa leluhur ke-9. Orang tua berjubah emas memandang Naduo dan meraung, "Siapa dia? Bagaimana Anda memprovokasi orang seperti itu?" Petik 2. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Naduo mengangkat kepalanya untuk berbicara, tetapi ketika dia melihat darah lelaki tua itu terbatuk-batuk, jantungnya bergetar. Kemudian dia melihat lengan kanan pria tua itu, dan gelombang dahsyat terjadi di dalam hatinya. Dia tahu leluhur telah bertindak, tetapi leluhur tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan, dia telah dilukai oleh Wang Lin. Tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat menumpahkan semua yang dia tahu tanpa menyembunyikan apapun. Saat Naduo berbicara, di dalam formasi 5 elemen, formasi air runtuh. Wang Lin bisa saja pergi, tapi dia memilih untuk tidak pergi. Dia melangkah maju dan ada cahaya yang menyilaukan saat dunia baru muncul di hadapannya. Angin sepoi-sepoi bertiup. Keharuman yang dibawa angin sepoi-sepoi akan membuat siapapun merasa tenang. Itu adalah hutan lebat di sini tanpa ujung yang terlihat. Pohon-pohon yang menjulang tinggi itu seperti pedang yang menembus awan, dan dedaunan membentuk petak-petak teduh. Formasi 5 elemen kayu. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sekeliling, dan dia perlahan tersenyum. Dalam perjalanan ke planet 5 elemen ini, mengabaikan tujuan utama, hanya formasi 5 elemen ini yang telah memberi Wang Lin kekayaan besar. Bagaimana Wang Lin bisa melepaskan formasi kayu? Dia menyerang ke depan. Namun, begitu Wang Lin pindah, semua pohon di hutan bergetar. Semua daun jatuh karena kekuatan misterius dan terbang menuju Wang Lin. Ada terlalu banyak daun, cukup untuk menutupi langit dan bumi. Mereka terkunci di Wang Lin seolah-olah mereka mencoba untuk mengambil jiwanya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia mundur 3 langkah. Tangan kanannya membentuk kepalan tangan dan rasa dingin muncul di matanya. Dia tiba-tiba mencakar ruang di depannya. Heaven Ripping. Air mata ini menyebabkan awan berhamburan, kemudian suara robek yang keras bergema. Celah raksasa terkoyak di dunia, dan menghubungkan langit dan bumi. Rasanya seperti akan membelah dunia menjadi 2. Sebenarnya, dunia sebelum Wang Lin terbelah 2. Bagian tengah celah mengarah ke kehampaan yang gelap. Pada saat ini, dengan cepat berkembang seolah-olah malam melahap siang. Tapi ini saja tidak cukup untuk menampilkan kekuatan Heaven Ripping.
Daun yang tak terhitung jumlahnya semuanya robek bersama dunia. Semua daun terbelah menjadi dua, memperlihatkan garis yang menghubungkan kedua sisi setiap daun. Semua daun yang datang dari segala arah terkoyak seperti ini. Ketika Heaven Ripping datang dari tangan kanan Wang Lin, gemuruh menggelegar bergema seolah-olah formasi kayu akan runtuh. Semua daun yang mendekati Wang Lin terbelah menjadi dua dan digerakkan di sisinya, bertabrakan dengan daun yang datang dari arah yang berlawanan. Dari jauh, sosok Wang Lin tampak tenggelam akibat tumbukan dedaunan. Sesaat kemudian, Wang Lin keluar dari kegelapan. Di belakangnya, celah semakin besar seperti mulut besar. Daun-daun yang roboh menciptakan kekacauan besar. Itu seperti akhir dunia. Saat Wang Lin berjalan keluar, pepohonan yang kehilangan semua daunnya mulai bergerak dengan aneh. Di bawah tatapan Wang Lin, pepohonan mulai memanjang dan berpotongan satu sama lain. Segera, pepohonan memanjang dan tumbuh membentuk wajah raksasa. Menyerah atau dihancurkan. Rambut putih Wang Lin dengan lembut berkibar di belakangnya bersama dengan jubah putihnya. Dia menatap wajah pohon di tanah. Wajah di hutan diam-diam merenung, dan setelah sekian lama, perlahan menutup mata kunonya. Pada saat ini, cahaya hijau terang berkumpul di antara alisnya. Ini membentuk kristal hijau yang melesat ke arah Wang Lin. Itu melayang di depan Wang Lin dan dia mengambilnya dengan tangan kanannya. Saat dia menyimpannya, semua pohon kembali ke posisi semula. Wang Lin tidak lagi melihat ke bawah tetapi melangkah maju dan dunia di sekitarnya terdistorsi sampai semuanya runtuh. Formasi kayu dengan cepat menghilang dan formasi terakhir muncul, formasi logam. Formasi logam dipenuhi dengan kekuatan logam, dan bau niat membunuh sangat pekat di dunia logam. Tidak ada bumi di sini. Sebaliknya, ada pedang besar yang diisi dengan kekuatan logam dan niat membunuh. Tidak ada awan atau matahari di langit, hanya pedang tak berujung yang menggantung terbalik di udara. Pedang yang tak terhitung jumlahnya itu berdengung saat Wang Lin muncul. Ini adalah himne pedang. Semua pedang bernyanyi pada saat bersamaan. Logam bukanlah kayu. Kayu bisa menjadi lunak, itulah sebabnya Wang Lin memberi semangat kayu yang telah memperoleh kecerdasan untuk memilih. Logam berbeda, logam akan selalu lurus dan tidak pernah luluh. Pada saat ini, himne pedang bergema dan semua pedang ditembakkan. Jutaan pedang semuanya terbang menuju Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan suara kekerasan menjadi satu-satunya suara yang ada, dan itu bertahan untuk waktu yang lama. Di planet Five Elements, di lantai 9 menara, setelah Naduo membicarakan semua yang dia ketahui tentang Wang Lin, lelaki tua itu masih muram. Dia masih tidak percaya bahwa Wang Lin bukanlah seseorang dari benua astral abadi. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat keluar menara. Ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah merusak formasi logam. Dia akan memasuki 9 siklus. Orang tua berjubah emas itu berdiri. Matanya dipenuhi dengan kedinginan dan niat membunuh. Naduo ragu-ragu dan bertanya, "Leluhur, dapatkah formasi roda jantung 9 siklus paling kuat di planet 5 elemen kita menghentikan orang ini?" Roda jantung 9 siklus, 9 napas untuk satu siklus. Semakin cepat jantung seseorang bergerak, semakin cepat ia berputar, sulit untuk mengatakannya. Pembentukan ini bisa jadi sulit dan sederhana. Ini adalah salah satu formasi perlindungan dari Sekte Guiyi di benua astral abadi. Meskipun formasi ini hanya memiliki 40% dari kekuatannya, selama dia tidak bisa melihat melalui formasi dan berputar sedikit pun, dia tidak akan bisa menerobos. Semuanya akan bergantung pada apakah hatinya bergerak atau tidak. Leluhur bergumam, tapi kata-katanya terlalu misterius. Naduo mendengarkan tapi tidak mengerti banyak, tapi dia tidak bertanya lebih banyak. Sebaliknya, dia melihat ke langit di luar menara.
Di dalam formasi, gemuruh-gemuruh bergema dan formasi logam runtuh. Wang Lin keluar dari dalam. Dia sekarang bisa melihat planet 5 elemen tidak jauh. Sepertinya dia hanya perlu mengambil satu langkah untuk memasuki planet 5 elemen. Di belakang Wang Lin adalah formasi 5 elemen yang hancur. Menatap planet 5 elemen, dia akan masuk, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Dia berseru lembut dan matanya berbinar. Dalam pandangannya, planet itu benar-benar bergerak. Itu mulai berputar perlahan. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.